Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Baik para santri-santri sekalian kelas 8A, bagaimana kabarnya antum di rumah? Alhamdulillah Baik, baik, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, kami di sini dan antum semuanya yang di rumah, semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. untuk pembelajaran fikih di pagi Bismillahirrahmanirrahim. hari ini kita akan mulai bahas dari penghujung dari bab tayamum. Kemudian kita akan bahas di bab mengusap khuf atau sepatu. Dan nanti kalau masih tersedia waktunya kita akan lanjutkan ke bab dima'ul mar'ah, darah yang keluar dari rahim wanita. Taib, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Kemudian jangan lupa untuk rangkum ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ma yustabahu bitayammumi. Ya. Hal-hal yang dibolehkan karena tayamum atau dengan tayamum. Di sini dikatakan idza nawal mutayammimu istibahata fardhis sholati shalla bitayammumihi fardhan wahidan. Fa idza arada sholata fardhin tsanin tayammama lahu marratan tsaniyatan wa illam yahsul minhu ma yanqudul wudu. Apabila seorang muslim berniat untuk melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat fardu, maka dia boleh dengan satu kali tayamum untuk melaksanakan sholat fardu satu kali. Kemudian apabila orang tersebut akan melaksanakan sholat fardu yang kedua kalinya, maka ia harus tayamum kembali. Walaupun orang tersebut tidak mendapati hal-hal yang dapat membatalkan wudhunya. Dalam artian satu kali tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali wudhu. Maaf, satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Nah, apabila sholat fardu yang kedua akan dilaksanakan, walaupun kita belum batal, maka kita harus melaksanakan tayamum yang kedua kembali. Nah, misal mau maghrib, setelah adzan maghrib tayamum karena tidak ada air, maka nanti menjelang isya kalau mau sholat isya kita harus tayamum kembali. Walaupun antara maghrib dan isya tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan wudhu atau tayamum kita. Ya, begitulah tayamum. Adapun untuk pelaksanaan sholat sunnah, maka boleh untuk melaksanakan beberapa kali sholat sunnah dengan hanya bertayamum satu kali. Ya, jadi berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, satu kali sholat fardu itu jatahnya satu kali tayamum. Tetapi untuk sholat sunnah, beberapa kali sholat sunnah dilakukan, boleh dilakukan dengan satu kali melakukan tayamum. Itulah sebagai penutupnya dari tayamum. Ya. Adapun hikmah tayamum di sini dikatakan ya qad arafta anna taharata takunu bil wudu au bil ghusli wa huma yakunani illa bisti'malil ma'i. Kita sudah tahu bahwasanya bersuci itu kadang ada kalanya dengan wudu atau dengan mandi, dan keduanya itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan menggunakan air. Walakin ba'dhan nas la yumkinu isti'maluhu li adami wujudihi aw li udrin maradin mani'in an isti'malihi.
Tetapi ada sebagian orang, sebagian manusia yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air dikarenakan ketidakadaan air atau karena dia yang sedang sakit. Karena ada yang mencegah dari terkenanya air ke badan dia. Lidzalika amarahullahu ta'ala bisti'malit turab at-tahiri badalan minal ma. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggunakan tanah yang suci sebagai pengganti dari air. Li'annahu idza tarakal wudu'a wa shalla biduni taharati fi mithli hadhihi dzuruf farubbama ya'tadu tarkahu. Ya, karena apabila kita meninggalkan wudu kemudian sholat tanpa taharah terlebih dahulu, ya dalam keadaan seperti ini maka sama saja kita dengan meninggalkan sholat. Kita sholat tanpa berwudu. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita ya untuk mengganti wudu kita dengan tayamum yang tadinya dengan air karena ketidakadaan air atau karena tercegahnya air ke badan kita karena ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada hambanya untuk menggunakan tanah yang dapat digunakan untuk bersuci, yakni dengan cara tayamum. Ya, begitulah hikmah dari pelaksanaan tayamum. Kemudian pembahasan selanjutnya setelah pembahasan tayamum selesai, yakni pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffaini. Ya, ya, yakni mengusap khuf ya atau kedua sepatu. Ya. Ya, tadi. Al-mashu 'alal khuffaini. Ya. Mengusap kedua sepatu atau kedua khuf. Ya. Para santri sekalian, ya, di dalam pelaksanaan wudu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hambanya. Ya. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ketika tidak ada air atau tidak bolehnya terkena air ke badan kita dengan adanya syariat tayamum, maka dalam hal ini orang wudu pun apabila dia tidak ingin untuk melepas sepatunya ketika dia wudu sampai dia sholat, maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut untuk memakai sepatu ketika wudu dan ketika sholatnya. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu, seseorang boleh untuk berwudu dan sholat tanpa melepas sepatunya. Ya. Adapun syarat-syaratnya, ya, yang pertama adalah ayyakuna tahiraini. Ya. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah hendaklah kedua sepatunya atau kedua khufnya yang ia pakai itu tahiraini, ya, suci, ya, tidak ada najis. Sepatunya suci, tidak ada najis. Walaupun kalau dilihat sepatunya kotor, tetapi kotoran itu bukan kotoran dari najis. Seperti apa? Misal kotor tanah. Tetapi tanah yang ada di sepatu itu misal tidak bercampur dengan najis, maka sepatu tersebut termasuk sepatu yang suci. Walaupun secara kasat mata kita lihat sepatu itu kotor. Tetapi dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melaksanakan sholat dengan menggunakan sepatu adalah sepatu tersebut dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, ayyakuna sofiqaini, ya, lil qada sofiqani. Hendaklah kedua sepatu tersebut merupakan sesuatu yang kuat. Ya. Jadi bukan sepatu yang bolong, misal sehingga gak jelas antara menutup dari kedua mata kakinya atau enggak karena rusak. Ya. Kemudian yang ketiga, satirani lil qadamaini ma'al ka'baini. Syarat ketiga yang harus dipenuhi adalah hendaklah sepatu tersebut menutup kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Jadi bukan jenis sepatu yang pendek.
yang tidak menutupi mata kaki. Yang diperbolehkan sepatu untuk diusap ketika wudhu dan dipakai untuk sholat dalam hal ini adalah kedua sepatu tersebut menutupi dua kaki beserta dua mata kakinya. Kemudian syarat yang keempat adalah ayyabda'a alubasahuma ba'da ikmali ghuslir rijlaini. Ya. Hendaklah memulai mengusap kedua sepatu tersebut setelah seseorang itu menyempurnakan wudhunya. Ya. Maksudnya seperti apa? Sebelum kita memakai sepatu yang akan kita gunakan dalam beberapa waktu, hendaklah kita melaksanakan wudhu secara sempurna. Basuh muka, basuh kedua tangan, usap kepala, kemudian basuh kedua kaki dengan sempurna. Setelah itu barulah kita memakai sepatu atau khuf dalam hal ini. Maka setelah itu dilaksanakan, kemudian khufnya dalam keadaan suci, ketika orang itu batal dan dia tidak mau melepas sepatunya, maka dia diperbolehkan ketika wudhu, giliran dia membasuh kedua kaki, dia mengganti membasuh kedua kaki dengan mengusap bagian atas dari kedua sepatunya. Nah, diusap aja atasnya. Ya, dengan syarat ya sepatu itu merupakan sepatu yang suci. Tadi dikatakan seperti itu. Baik, itu adalah syarat-syarat dari mengusap sepatu. Kemudian yang selanjutnya muddatu jawazil mashi. Ya. Waktu lamanya diperbolehkan untuk mengusap sepatu ketika wudhu. Ya. Ada batasan waktu tertentu bagi seseorang muslim yang akan mengganti membasuh kaki ketika wudhunya dengan mengusap sepatu bagi orang yang mukim atau tinggal di rumah dan bukan orang yang sedang di dalam perjalanan atau safar. Waktu paling lama menggunakan sepatu tersebut adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ya. Adapun bagi orang yang sedang berada di dalam perjalanan atau safar, orangnya disebut dengan musafir, maka lama waktu diperbolehkan menggunakan sepatu tidak dicopot sehingga wudhunya cukup dengan mengusap sepatu tersebut bagian atasnya adalah 3 hari 3 malam. Apabila waktu tersebut sudah habis, maka orang tersebut harus berwudu kembali dengan wudu yang sempurna. Kemudian apabila dia ingin mengulang lagi untuk tidak mencopot sepatunya, boleh dilakukan dengan cara wudu dulu dengan sempurna, kemudian pakai lagi sepatunya. Nah, seperti itu. Itulah batasan waktu lamanya kita memakai sepatu atau khuf. Sehingga ketika wudu tidak usah dicopot, cukup dengan mengusap bagian atasnya. Selagi belum datang hal-hal yang dapat membatalkan mengusap sepatu tersebut. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkannya? Nah, maka di sini dikatakan mubtilatul mashi. Ada hal-hal yang dapat membatalkan dari mengusap sepatu di dalam wudu tersebut. Ada berapa macam? Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Dan batal mengusap sepatu atau mengusap khuf di dalam wudu tersebut dengan 3 macam. Ya, dengan 3 macam atau 3 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah khal'ul khuffaini. Ya. Apa? Tanggalnya sepatu. Copotnya sepatu. Sepatu yang kita pakai, kita copot. Ya. Maka dengan otomatis wudu kita menjadi batal. Ya. Dan kita harus wudu dengan sempurna
dengan membasuh kedua kaki kita sebagaimana biasa dikarenakan copotnya sepatu yang kita pakai. Nah, kayak gitu. Jadi di dalam memakai sepatu di sini ketika wudhu kita dengan mengusap sepatu tersebut, sepatunya jangan dicopot-copot. Hatta kalau kita sholat ya sholatnya pakai sepatu. Dengan syarat sepatunya tadi dalam keadaan suci. Tidak ada najis di sepatu tersebut. Kalau ada najis, maka sebelum mengusap khuf tersebut, hendaklah kita membersihkan sepatu kita dari najis-najis tersebut. Kemudian yang kedua, inqidhaul muddati, habis ya, masa diperbolehkannya memakai sepatu tersebut. Ya. Kalau tadi bagi orang yang mukim dikatakan lama waktunya adalah 1 hari 1 malam, ya. Dan orang yang berada di dalam perjalanan atau safar, lama waktunya adalah 3 hari 3 malam, maka ketika telah mencapai waktu tersebut, batallah wudunya, ya. Batallah mengusap khufnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah berwudu kembali dengan sempurna dengan membasuh kedua kakinya. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat membatalkan mengusap sepatu di dalam wudu ini adalah hudutsu mayujibul gusla. Ya. Adanya hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Datang hadas besar kepada kita. Baik itu keluar mani, baik itu jima, ya, baik itu haid, baik itu nifas, baik itu melahirkan, ya. Sedangkan dia sedang melaksanakan masul khuf, ya, mengusap sepatu di dalam wudunya, misal seperti itu. Maka batal wudunya. Kenapa? Ya, batal mengusap khufnya. Kenapa? Karena dia harus mandi terlebih dahulu. Mandi dengan meratakan air ke seluruh badannya, termasuk ke bagian kakinya. Ketika itu semua sudah dilaksanakan, sudah dihilangkan hadas besarnya, maka dia diperbolehkan memakai sepatu kembali. Nah, seperti itu. Dan dia boleh berwudu hanya dengan mengusap bagian atas dari sepatunya tersebut. Nah, itulah untuk pembahasan tentang mengusap khuf. Lalu apa hikmahnya? Ya, mimma la syakka fihi anna dinana al-Islam dinun hanifun la yukallifuna illa biqadri istiqa'atina. Ya, fa idza labisna fi qadamaina khuffaini wajadna masyaqqatan 'azimatan fi khal'ihima kullama natawaddau. Lidzalika rakhasallahu lana an namsaha ala khuffaina badalan min ghusli rijlaini ma'al ka'baini wa fi dzalika min at-tashili ma la yakhfa. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya agama kita, agama Islam merupakan agama yang hanif, agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita sebagai hambanya kecuali atas kemampuan kita. Ya. Kemudian apabila kita memakai kedua sepatu di kaki kita, maka kita akan menemukan sebuah masyaqqah, sebuah perasaan susah atau sulit, berat, ya, dalam mencopot sepatunya. Ya, kalau sepatunya kayak tadi, ya, setiap kali kita akan melaksanakan wudhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada hambanya. Untuk apa? Untuk mengusap bagian atas dari sepatunya sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki di dalam wudhu. Ya, dan ini semuanya merupakan tashil, ya, peringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, baik itu untuk pembahasan kita di pagi hari ini menjelang siang. Silahkan dari antum semuanya apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, ya dipersilahkan. Baik, silahkan dibuka forum pertanyaan. Iya.
hal-hal yang membatalkan huruf itu tadi apa aja, Tan? Baik. Hal-hal yang membatalkan huruf. Yang pertama, ya, mencopot hurufnya, mencopot sepatunya. Ya. Kemudian yang kedua, habis masa diperbolehkan memakai huruf atau sepatu tersebut. Yakni berapa? 1 hari 1 malam atau 24 jam bagi orang yang diam di rumah atau mukim. 3 hari 3 malam bagi orang yang berada di dalam safar atau musafirin. Kemudian yang ketiga yang membatalkan mengusap khuf adalah hudutsu ma yujibul gusla. Datang kepada kita adanya sesuatu yang dapat mewajibkan kita untuk mandi, ya, berhadas besar. Nah, itu 3 hal yang membatalkan mengusap khuf. Ya, silakan Raffi. Kalau syarat-syarat yang membatalkan syarat-syarat khuf itu apa aja? Yang pertama itu apa tadi? Suci, ya. Yang pertama adalah hendaklah khufnya itu adalah khuf yang suci, ayyakuna tahiraini. Ya, kalau di buku disebutkan seperti itu, ya. Kedua khuf, kedua sepatu itu yang pertama adalah sepatunya harus sepatu yang suci, ya. Kemudian yang kedua, ya, sepatunya itu harus sepatu yang kuat, ya, untuk berjalan, ya. Intinya bukan sepatu yang rusak. Rusak dalam artian apa? Bolong depannya kayak gitu. Jadi harus menutupi. Menutupi apa? Menutupi kaki sampai mata kakinya. Ya, gitu. Jadi menutup sampai mata kaki ke atas. Kalau sepatunya yang sepatu yang kayak kita pakai misal di bawah mata kaki, maka itu tidak diperbolehkan untuk hanya diusap. Harus dicopot karena mudah. Tapi kalau di atas mata kaki sepatunya itu diperbolehkan untuk tidak mencopotnya. Dan ketika sholat itu sepatu tetap dipakai. Kalau dicopot ya batal mengusap khufnya. Kemudian yang ketiga, yang tadi disebutkan, hendaklah khuf itu menutupi kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keempat adalah apa? Dipakainya setelah kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi harus wudhu dulu. Harus wudhu dulu dengan sempurna, baru kita pakai itu sepatu. Kalau kita misal berhadas besar harus mandi dulu. Setelah mandi baru dipakai sepatunya. Baik. Ada lagi? Jadi paham ya sampai di sini? Kebayang nggak sholat pakai sepatu? Enggak, Tat. Hah? Kita di Arab, Tat. Di padang pasir. Di padang pasir. Ya, kalau kita lagi itu apa? Super camp, misal lagi camping, lagi mukhayyam. Nah, sholatnya di tanah tuh, misal. Pakai sepatu boleh gak boleh? Ya, kita. Jadi ketika sholat pakai sepatunya. Asalkan sepatunya tidak najis saja. Kalau ada tanahnya gimana ya gak apa-apa. Asalkan di tanah itu tidak ada najis. Kan tanah itu bukan sesuatu yang najis. Kalau kita sholat di atas tanah itu diperbolehkan. Ya. Nah, baik, dari awal sampai akhir pertemuan kita sudah kita sama-sama ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita bisa memahaminya. Amin. Nah, juga bisa disampaikan kepada orang lain. Ya, baik, kita tutup pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.